Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah wabil khusus santri weekend Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan lewat video untuk ngaji kitab Risalah Safinatus Sholat karya As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami yang disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan nama Sulamul Munajat. Video ini sengaja kami buat untuk menambah jam pelajaran khususnya bagi santri weekend tingkat 1 Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Akan tetapi jika dirasa bermanfaat untuk lebih luas kepada jamaah yang tidak atau bukan santri weekend, dipersilahkan untuk mengambil manfaatnya dari kajian ini. Kita lanjutkan pada halaman 26 ya, di mana pada kitab ini kitab kuning namanya, kitab gundul kadang disebut oleh para kalangan santri. Di kitab ini kitab Sulamul Munajat sarahnya, tapi yang dibaca yang di atasnya yaitu kitab Risalah Safinatus Sholat. Pada halaman 26 ini masih menjelaskan tentang syarat sholat. Dan sudah sampai kepada syarat sholat yang ke-9. Ya, yaitu pada paragraf kedua atau pada baris kedua, di situ ada lafaz at-tasi'u. Bahwa sebelum kita lanjutkan, perlu direview kembali bahwa syarat sholat yang dijelaskan oleh kitab ini oleh Sayyid Abdullah bin Umar Al-Hadrami ini ada jumlahnya 12. Jadi syaratnya sholat ada 12. Apabila kita baca di kitab lain ada 6 atau ada 10, itu sesungguhnya sama saja, hanya ada yang diurai lagi menjadi dikembangkan sehingga lebih banyak, dan yang tidak dikembangkan berarti menjadi sedikit. Pada halaman 9 ini masuk ke syarat sholat yang ke-9, dan sebelumnya kita sudah bahas syarat sholat yang pertama ada di halaman 11, yakni suci pakaian, badan, dan tempat dari segala najis. Yang kemudian syarat sholat yang keduanya ada di halaman 15, yaitu suci dari hadas, yakni dengan cara berwudu dan mandi janabah. Itu syarat sholat yang kedua. Kemudian syarat sholat yang ketiganya ada di halaman 20. As-salisu dukhulul wakti, yakni masuk waktu. Dan waktu-waktu sholat juga diuraikan di kitab ini lebih lanjutnya. Kemudian syarat sholat yang keempatnya ada di halaman 22 yang berbunyi ar-rabi'u satru ma baina sirratir rajuli wa rukbataihi wa jami'i badanil mar'ati illa wajha wa kafaiha, yakni menutup aurat bagi laki-laki dari pusar hingga lutut minimal atau wajibnya, dan bagi perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Syarat-syarat yang kelimanya ada di halaman 23, yakni al-khamisu istiqbalul kiblati bis sadri fil qiyami wal qu'ud wa bil mankibaini wa mu'dhamil badani fi ghairihima.
yakni menghadap ke arah kiblat dengan dada saat berdiri dan duduk, dan dengan dua bahu dan juga seluruh bagian besar anggota badan saat selain sujud, selain berdiri dan duduk. Kemudian syarat salat yang keenamnya adalah ayyakunal musalli ya musliman. Ayyakunal musalli musliman, yaitu hendaknya seorang yang sholat yang disebut dengan musalli harus seorang muslim. As-sabi'u yang ketujuhnya masih di halaman 25, ayyakuna akilan. Hendaknya orang yang sholat itu harus berakal normal atau berakal sehat. Syarat sholat yang ke-8-nya masih di halaman 25, as-saminu antakunal mar'atu naqiyatan minal haili wan nifas. Yakni hendaklah seorang wanita itu bersih atau suci dari haid dan nifas. Itu syarat sholat yang ke-8-nya. Yang ke-9-nya sekarang, ya, kita baca teksnya dulu. Mohon disimak anak-anak atau santri weekend Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u yang ke-9, ayya'taqida, bahwa hendaknya meyakini seorang musolli, atau ayya'taqida hendaknya seorang musolli meyakini, walaupun di sini tidak ada kata musollinya, yang dimaksud kata kerja ini adalah musolli. Musolli itu orang yang sholat, disebutnya musolli. Tempat sholatnya namanya musola, ya. Diulang, at-tasi'u yang ke-9, ayya'taqida hendaknya meyakini seorang musolli, annas sholata bahwa sesungguhnya sholat, annas sholata bahwa sesungguhnya sholat, al-mafrudota yang fardu, yang difardukan, al-mafrudota yang difardukan, allati yusolliha yang sedang dia kerjakan. Enaknya begitu saja biar langsung paham. Kalau begini, allati yusolliha yang dia sedang menyolatinya, susah dipahami. Jadi allati yusolliha yang sedang dia kerjakan atau yang akan dia kerjakan, fardun adalah fardu. Ya, jadi syarat sholat yang ke-9-nya adalah meyakini bahwa sholat fardu yang sedang dia kerjakan adalah fardu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak boleh diyakini bahwa sholat itu adalah sholat sunnah. Makanya keterangan berikutnya, faman i'taqodaha, maka siapa yang meyakininya sunnatan sunnah, nah begitu. Faman i'taqodaha, maka barang siapa atau maka siapa yang meyakininya, meyakini sholat fardu yang dikerjakan itu adalah sunnatan sunnah, au khola atau sepi. Sepi apa? Kolbuhu hatinya. Opo kolbuhu hatinya. Anil akidataini dari dua keyakinan. Tidak ada keyakinan sholat ini fardu, tidak ada juga keyakinan sholat ini sunnah. Artinya dia mengerjakan asal mengerjakan saja, begitu maksudnya. Autasakkaka atau dia ragu. Autasakkaka atau dia ragu fil fardiyati dalam kefarduan. Fil fardiyati dalam kefarduan, lam tasihha maka tidak sah sholatuhu sholatnya. Jadi kalau sholat yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan diyakini sunnah, padahal dia sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, diyakini adalah sholat sunnah, maka sholatnya tidak sah. Atau di dalam hatinya tidak ada keyakinan fardu atau sunnah, sama juga tidak sah, karena syarat sahnya sholat itu harus ada keyakinan bahwa sholat yang dikerjakan adalah sholat fardu. Ya. Nah, sekarang yang ke-10. Tadi yang ke-9, syarat sholat yang ke-9. Al-ashiru yang ke-10.
Syarat sholat yang ke-10-nya alla ya'taqida, bahwa tidak boleh meyakini seorang musolli, alla ya'taqida, bahwa tidak boleh meyakini seorang musolli, atau tidak boleh seorang musolli meyakini ruknan terhadap rukun, min arkaniha, dari rukun-rukunnya sholat. Jadi rukun itu bentuk jamaknya adalah arkan, ya. Rukun, min arkaniha, dari rukun-rukunnya sholat. Tidak boleh diyakini sebagai apa? Sunnatan. Sebagai sunnah. Sunnatan ing sunnah, atau sunatan pada sunnah. Tidak boleh meyakini rukun sebagai sunnah. Karena dalam sholat itu ada sunnah, maksudnya ada rukun, ya, ada sunnah. Sunnah juga kadang ada dua, sunnah ab'ad, sunnah hayat, ya. Jadi perbedaan status gerakan atau bacaan sholat, apakah rukun ataukah sunnah, itu kita tinggal terima beres aslinya. Yang meneliti itu adalah para ulama mazhab. Jadi kalau kita tidak paham mana sunnah, mana rukun, asal sholat saja, itu akan menyebabkan terjadinya terbaliknya hukum. Jadi bisa jadi yang sunnah dianggap rukun, yang rukun dianggap sunnah. Kalau yang rukun dianggap sunnah itu fatal, jadi tidak menyebabkan sah sholatnya. Tapi kalau yang sunnah dianggap rukun itu masih mending, masih bisa sah, masih dimaklum. Maka kemudian keterangan berikutnya, faman i'taqodaha. Faman i'taqodaha, maka siapa yang meyakininya, meyakini sunnah maksudnya, nyah di sini sunnah. Faman i'taqodaha, maka siapa yang meyakininya furudun fardu, ya, yang sunnah diyakini fardu, au khola qalbuhu, atau sepi hatinya, au khola, atau sepi qalbu, hatinya, anil akidata, ini dari dua keyakinan ini, au tasakkaka, atau ragu, au tasakkaka, atau ragu, fil fardiyati, dalam kefarduan, au itaqoda, atau meyakini, au itaqoda, atau dia meyakini sunnatan sunnah, min sunanis sholati, dari sunnah-sunnahnya sholat, min sunanis sholati, dari sunnah-sunnahnya sholat, fardon, adalah fardu, atau fardon ing fardu, pada fardu, sohat, maka sah, sholatuhu, sholatnya. Jadi begini, syarat sholat yang ke-10 itu adalah seorang musolli tidak boleh meyakini rukun itu sebagai sunnah. Jika terbalik, sunnah diyakini sebagai rukun, itu sah. Atau yang sunnah itu dia ragu sunnah apa rukun, itu juga sah. Karena yang diragukan adalah kesunahan. Tapi kalau yang diragukan kefarduan atau rukun, maka tidak sah sholatnya, ya. Atau tidak ada sama sekali di dalam hatinya ini fardu apa sunnah, padahal itu sunnah, itu tetap sah sholatnya. Misal yang sunnah dalam sholat itu adalah baca surat setelah Al-Fatihah, atau baca iftitah sebelum baca Al-Fatihah. Dia ragu, iftitah itu sunnah apa rukun, itu sah sholatnya. Atau dia anggap iftitah itu atau surat setelah Al-Fatihah itu rukun, itu juga sah. Atau tidak ada keyakinan dari dua keyakinan itu, maka juga sah. Nah, berbeda dengan yang rukun, diyakini sunnah tidak sah, atau ragu rukun apa sunnah, itu juga tidak sah, atau tidak ada dua-duanya.
ini rukun apa sunnah, nggak ada dalam hati itu juga tidak sah. Ya, ini agak apa namanya, agak pelik, agak jeli memahaminya. Nah, itu syarat sholat yang ke-10. Berikutnya, al-hadi asyara, syarat sholat yang ke-11. Al-hadi asyara yang ke-11. Ijtinabu mubtilatis sholati, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Al-atiyati, yang akan datang. Maksudnya, hal-hal yang membatalkan sholat akan dibahas kemudian. Hanya dimasukkan ke dalam pengetahuan syarat sholat, maka kita harus waspada bahwa di antara yang menyebabkan kita sah sholatnya, yaitu harus kita memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tertentu itu diantaranya adalah mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat. Fi jami'i sholatihi, di dalam seluruh sholatnya. Fi jami'i sholatihi, di dalam seluruh sholatnya. Maksudnya, di semua rangkaian gerakan dan bacaan sholat dari awal hingga akhirnya. Itu harus tahu mana hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya sholat. Yang terakhir, asaniya asyara yang ke-12, syarat sholat yang ke-12. Asaniya asyara yang ke-12, ma'rifatu kaifiyatiha, ma'rifatu kaifiyatiha, mengetahui tata caranya sholat. Ma'rifatu kaifiyatiha, mengetahui tata caranya sholat. Bi ayya'rifa, dengan cara mengetahui, bi ayya'rifa, dengan cara mengetahui atau mengenali, a'malaha, gerakan-gerakannya, a'malaha, gerakan-gerakannya, watartibaha, dan sistematikanya atau urutannya. Watartibaha, dan urutannya atau sistematikanya. Kama ya'ti, seperti yang akan dijelaskan di depan. Kama ya'ti, seperti yang akan datang. Maksudnya yang akan dijelaskan di depan. Jadi syarat sholat yang ke-12-nya adalah seseorang yang mau sholat harus mengetahui gerakan-gerakan sholat, berikut urutan-urutannya, bahkan hingga bacaan-bacaannya. Jadi bagaimana kalau sholat yang tidak mengenali gerakan-gerakannya atau urutan-urutannya, ya sholatnya tidak sah. Karena sholat itu harus dengan ilmu, dan di antara ilmu sholat adalah mengetahui tata cara, gerakan-gerakan, dan juga urutan-urutannya. Demikian pembahasan kitab Risalah Safinatus Sholat, mengenai syarat sholat yang ke-9 sampai yang ke-12 atau yang terakhir. Mudah-mudahan bisa membantu bagi para pelajar dari santri weekend tingkat 1 dalam memahami dan menyelesaikan kajian kitab ini lebih cepat dan lebih bermakna lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.